رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا كرام الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى أدوام ونفعنا بعلومه بالدارين أمين ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ini kita mengulang ya pelajaran yang kemarin tentang masalah ma'rifat. Diulang sedikit dari atas lah biar nanti gampang. Yaitu arti ma'rifat ya. Orang mengatakan banyak ilmu ma'rifat. Ya. Itu adalah mengenal. Mengenal apa? Mengenal ma'rifat yang dituntut, ma'rifatullah jalla wa azza, ma'rifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dan rasul yang lain lagi. Iya. Kita ma'rifat kepada Allah, kenal Rasul, para rasul terutama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikehendaki di sini ma'rifat. Jadi arti ma'rifat yang di atas, tiga di atas ya, yaitu i'tiqad yang jazam. I'tiqad yang jazam lagi maufakat pada hak dengan dalil pula. I'tiqad yang jazam ya, makna jazam kita sudah tahu, yaitu i'tiqad yang putus, artinya 100%, enggak ada ragunya sama sekali. Itu i'tiqad jazam namanya. Jadi kita mengiktikadkan ya, tentang apa yang ada sama Allah, yang wajib, yang mustahil, yang harus padanya. Iktikad ya, yakinnya kepada segala yang wajib tadi 100%. Enggak ada ragunya, sehingga jangan salah kita mengenal Allah Ta'ala tadi. Karena cara mengenal Allah Ta'ala tidak bisa tidak kecuali dengan mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Jadi ini mesti diiktikadkan, diyakinkan 100%. Dan kemudian supaya ma'rifat setelah yakinnya 100%, mufakat pula pada hak. Cocok dengan kebenaran dan sampai kebenaran itu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai salah kita mengimankan Tuhan Allah Ta'ala itu. Jadi mengimankan Tuhan yang sesuai pula yang diajarkan baginda Rasulullah. Rasul dulu ngajari enggak sistem model sifat 20.
Tapi sifat 20 ini ada diajarkan Nabi, karena itu termaktub di dalam Quran, dalam hadis pun ada tentang masalah ini tadi. Cuma dulu pengajaran secara global. Iya. Turun satu persatu juga ayat itu tadi, dijelaskan Rasulullah. Langsung Rasul sebagai gurunya sahabat. Tapi kemudian sahabat ya, dalam hal mengajarkan juga terkadang membuat salah satu cara yang termudah ketika memperoleh ilmu dari Rasulullah seperti ini yang dirasakan ya, kalau enggak dia pakai sistem ya seperti menghafal Quran dulu, enggak ada pakai mushaf, langsung mangkul dari mulut ke mulut, diajarkan dari Rasulullah ke sahabat, dihafal. Tapi ketika itu akhirnya sahabat punya ijtihad. Ketika perang Uhud, wafat yang namanya para syuhada, dan kemudian yang hafiz Quran 70 orang ketika itu. Jadi kekhawatiran Quran ini nanti kalau wafat banyak hafiz Quran tidak terpelihara, makanya kemudian ada ide mengumpulkan Quran, kemudian dimushafkan. Nah, itu caranya. Nah, begitupun gini juga. Ulama itu mencari cara kemudahan untuk belajar ilmu tauhid, ilmu ma'rifat kepada Allah Ta'ala, mengenal Allah dan mengenal Rasul. Makanya kemudian banyak aliran-aliran yang dalam tauhid ini tadi, ya, sampailah terpecah dalam 73 golongan. Gitu. Satulah, ya, siapa itu? Ini yang termasuk ahli sunnah ini, kalau dalam ini yang terutama apa? Yang terutama akidah. Terutama akidah. Karena banyak permasalahan akidah ini yang cabangnya begitu banyak, dan banyak diantaranya akidah-akidah yang enggak sesuai dengan baginda Rasul. Mu'tazilah kah, Syiah kah, Murji'ah kah, iya. Khawarij kah. Banyak aliran-aliran ini tadi yang menyimpang. Mujassimah kah, Musabbihah kah, terlalu banyak. Iya. Yang mereka juga mengatakan kalau sesuai dengan Rasulullah juga. Kaum Mujassimah mengatakan mereka yang paling pas dikatakan ahlu sunnah. Karena mereka mengatakan kalau kami ini pengikut salafus soleh. Orang salafus soleh, iya, i'tiqadnya yang diajarkan Nabi seperti mereka katanya. Mana ada orang salafus soleh yang mengatakan Tuhan di atas? Mana ada pula orang salafus soleh yang mengatakan Tuhan punya tangan, punya segala macam seperti yang dikatakan orang itu? Orang-orang salafus soleh kalau jumpa dengan ayat-ayat yang namanya mutasabihat, iya, ayat-ayat yang samar, ya, dulu tidak boleh dibicarakan. Boleh dibicarakan dalam artian ditahan dari kata-kata itu tadi. Wala tafakkaru fi zatillah, tafakkaru fi khalqillah, kata Nabi. Jangan ya kau bicarakan tentang zat Allah Ta'ala, tapi bicarakanlah supaya kau kuat iman, kokoh keimanan. Maka ketika itu bicarakan apa yang dijadikan Allah Ta'ala. Itulah cukup itu aja kalau ingin tahu kebesaran Allah Ta'ala. Dengan melihat alam semesta ini cukuplah kita yakin bahwasanya ada yang mengatur, ada ya yang menjadikan segala sesuatu ini. Itulah Allah Ta'ala. Kemudian kita sudah percaya dengan adanya Allah, maka kemudian kita belajar pula. Belajar apanya? Allah, ya, yakin kita ada, bagaimana adanya Allah Ta'ala itu. Nah, itulah maka belajar. Allah adanya qidam, tidak didahului dengan tidak ada, supaya jangan salah kita. Karena banyak orang menyangka sesuka-suka hati dia, karena dia tidak belajar, menyangka Allah suka-suka hati dia. Makanya ada orang yang dianggap kafir karena menganggap ada anak pula Tuhan. Itu yang enggak pantas bagi Tuhan.
Loh kenapa rupanya? Kalau seandainya Tuhan punya anak, ada yang mengatakan gitu. Allah itu maha kaya. Kalau dia maha kaya, dia nggak butuh apa-apa. Untuk apa dia jadikan anak? Karena dia nggak butuh sama sekali dengan anak. Yang butuh punya anak itu kita. Allah sifatnya qiyamuhu ta'ala binafsi. Dan mukhalafatuhu lil hawadis. Nggak seumpama dengan sesuatu. Jadi kalau seandainya ada anak pula sama kayak kita, macam mana kira-kira? Berarti Tuhan sama lah kayak kita juga. Nah, itu makanya kita belajar sifat yang wajib bagi Allah supaya kita kenal betul. Jangan sampai kita menyangka sesuatu yang enggak layak bagi Tuhan. Menuduh Tuhan, seandainya Allah dapat tuduhan begitu, dituduh punya anak, berarti berhajat dengan istri, berarti banyak hajatnya. Mana cocok lah pula dia jadi Tuhan kalau dia berhajat dengan yang ada ini. Kita yang berhajat sama dia, iya. Dia tuh maha kaya, ghaniyun 'anil alamin. Kaya atas sekalian alam ini. Ngapai pula? Jadi Allah butuh dengan alam ini? Enggak, ini sandiwaranya aja, ini untuk menunjukkan kebesaran dia ajanya ini. Jadikan alam semesta ini. Nah itulah tadi. Jadikan Allah Ta'ala semua yang ada ini untuk awak, bukan untuk Tuhan. Untuk kita. Nah, gitu ya. Allah menunjukkan eksistensinya di alam semesta adanya Allah Ta'ala itu tadi. Inilah. Itu tadi ya. Jadi jazam, i'tiqad 100% mawafakat pada hak dengan kebenaran cocok dengan Rasul dan sahabatnya. Iya. Dan dengan dalil pula. Nanti yang kita jazamkan tadi, yang kita i'tiqadkan yakini secara 100% tadi, sesuatu, ya. Itulah tadi, bukan sesuatu, tapi sifat-sifat Allah Ta'ala, iya. Yang mufakat dia, cocok dia dengan kebenaran yang dibawa Rasulullah. Ada dalilnya, ada. Makanya sifat 2011 itu ada dalil Qur'annya. Dan juga ditambah pula ada dalil akal. Kita nerima, dalil aklinya nerima juga. Secara akal memang begitulah dia. Akal ini nggak bisa bantah. Sesuatu kebenaran itu nggak bisa dibantah dengan akal. Akal pasti membenarkan. Itulah nanti kita kaji sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Ada dalil naklinya yang diambil dari Quran. Akal awak nerima. Contoh Allah wujud, artinya ada. Secara akal mungkinkah Allah nggak ada? Mungkinkah Tuhan nggak ada? Mustahil, dalam hati begitu. Akal langsung nyambung, nggak mungkin nggak ada. Mustahil tiada, pasti ada. Nah, itu makanya Allah jadikan akal ini tadi untuk apa? Untuk supaya kebenaran itu bisa diterima juga dengan akal. Nah, itu makanya kita menerima ini tadi bukan sembarang nerima. Iya. Selain secara ada dalil Qur'annya, akal kita betul-betul bisa nerima. Nah, tapi kalau seandainya sesuatu yang disematkan pada Tuhan yang nggak masuk akal, akal ini kadang-kadang bingung, tambah bingung. Itulah ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak contoh ya. Akal nanti lama-lama nggak bisa nerima. Ada Tuhan lebih dari satu, akal kita nggak akan nerima. Kalau Tuhan dua aja nggak cocok di antara Tuhan ini, nggak sepakat, macam mana jadi alam semesta ini? Kalaupun jadi, Tuhan yang satu lagi mau ngapain? Oh, aku juga lah bikin dunia dan akhirat sama kayak Tuhan A, kata dia. Nggak cocok juga. Kok nggak cocok? Karena Tuhan B, dia nyiplak. Tuhan A buat segala alam semesta ini juga nggak cocok jadi Tuhan, karena bisa diciplak. Buatan Tuhan nggak ada yang bisa diciplak. Apapun, profesor sebanyak manapun dikumpulkan seluruh muka bumi ini, nggak ada yang bisa buat ciptaan Allah. Ngolah bahan yang ada sudah ada, baru kayak nemukan robot, nemukan ini pesawat, itu ngolah.
bahannya sebelumnya sudah ada jadikan Tuhan, besinya, platinumnya, apanya, reaktor nuklir itu pun untuk nuklir sudah ada, dia uranium jadikan Tuhan. Orang itu yang bikin uranium rupanya? Kan enggak. Manusia hanya bisa mengolah dengan akalnya dikasih Tuhan. Tapi untuk menciptakannya tak bisa. Tak bisa. Ciptaan Allah satu pun tidak ada yang bisa diciplak. Bikin kacang hijau sampai tumbuh, sampai punya buah kacang lagi. Nggak ada yang bisa bikin biji kacang hijau kayak gitu. Nggak ada bikin satu makhluk manusia ini kayak manusia juga yang bisa melahirkan, keluar anak begini-begini. Apa bisa? Mana bisa, merekayasa genetik mungkin. Itu mengolah namanya. Ada yang bisa bikin pecel. Kan enggak, pecel itu merekayasa makanan supaya jadi pecel. Kacangnya udah ada, cabenya udah ada, garamnya Allah jadikan. Iya. Apalagi? Oh, belacan dibuat. Belacan bahan dasarnya juga Allah yang jadikan tuh, yang namanya udang-udang itu. Artinya buat pecel itu pun bukan menciptakan pecel, tapi mengolah makanan supaya jadi pecel. Itu bahasa mudahnya. Itu makanya ciptaan Tuhan itu tidak ada satupun yang bisa menciplak. Kalau ada yang bisa nyiplak, lemahlah Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Qudrat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Iya. Mana mungkin sesuatu bisa berkuasa seperti yang jadikan sesuatu. Manusia ini sesuatu. Otak awak sesuatu. Jadi akal awak pun sesuatu yang jadikan Tuhan. Iya. Nggak akan bisa. Ini kita supaya paham. Siapa Tuhan yang bakal kita sembah? Yang berhak kita sembah? Sesuai enggak? Sesuai dengan apa? Itulah makanya ada agama samawi. Agama samawi itu agama dari langit. Disampaikan yang dari langit itu, yang dari Baitul Izzah, yang dari Lauh Mahfud, namanya Al-Quran, kemudian dipindahkan, ya, diturunkan ke Baitul Izzah langit pertama, kemudian diturunkan sedikit-sedikit sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makanya dikatakan agama samawi. Yang diturunkan apa? Firman Allah Ta'ala. Makanya Allah bersifat kalam. Macam mana firman Allah Ta'ala itu? Yang dari tak berhuruf dan tak bersuara, kemudian akhirnya sampai dijadikan dengan berbahasa Arab. Supaya, karena diangkatlah Nabi dari orang Arab, supaya paham tentang Al-Quran ini. Kalau Al-Quran ini langsung yang di Lauh Mahfud, siapa yang bisa paham ini? Kecuali yang dipahamkan Allah Ta'ala. Nah itulah tadi. Nah itulah kira-kira. Setelah dikabarkan oleh baginda Rasul kebenaran tentang agama ini, barulah dikabarkan dia. Siapa Tuhan kita? Dalam Quran sendiri Allah mengatakan, Innani Allah, akulah Allah. Fa'buduni. Inna salata lidzikri. Sembahlah aku. Sesungguhnya solat itu untuk mengingat akan aku, kata Allah Ta'ala. Allah yang kenalkan sendiri. Kalau Tuhan itu aku, namanya Allah. Baru kita mau cari tahu. Allah itu sebagai Tuhan, kita mau kenali. Biar jangan sampai salah kita. Nanti kalau enggak, banyak orang itulah akhirnya ibadah kepada Tuhan yang dianggap Tuhan, tapi bukan Tuhan yang sebenarnya. Agama lain pun ada yang anggap Tuhan yang namanya Allah katanya pula. Tapi Allah yang kayak mana? Orang itu menganggap Allah yang punya anak. Kalau begitu kita enggak. Kita memahami Allah itu ahad. Itu makanya ditepis dengan ayat Qul huwallahu ahad. Katakanlah ya Muhammad bahwa sesungguhnya Allah itu ahad, esa. Nah itulah tadi. Allahu samad. Akhirnya semua bergantung kepada Allah Ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan tidak diperanakkan pula. Itu untuk inilah tadi. Meyakinkan kita. Kalau Allah itu enggak beranak, enggak diperanakkan.
Allah dari jenis apa rupanya? Kok bisa punya anak manusia? Oh, disamarkan jadi manusia. Iya. Itu suatu yang nggak layak. Akal pun nggak akan nerima itu. Karena dia yang namanya Tuhan yang Maha Kaya itu, jangankan butuh anak pun tak akan mungkin, impossible. Nggak ada. Tuhan nggak butuh apa-apa sama sekali, gitu ya. Dan arti jazam itu i'tiqad yang putus, yang 100%, yang tidak ada saknya, tidak ada ragunya sama sekali. Jazam itu begitu. Nggak ada sedikit pun nggak ada ragunya. 100% yakinnya. Lagi maka bukan sangka-sangka adanya. Keyakinan itu bukan hanya nyangka-nyangka aja. Nebak-nebak. Iya. Nggak ada. Yakinnya itu memang 100%. Ada dalilnya juga makanya dia yakin. Bukan nebak-nebak Tuhan tuh kayak mana ya, mungkin kayak gini lah. Itu orang yang nggak kenal Tuhan. Yang nggak yakin. Nggak paham dia, makanya tebak-tebakan dia sendiri. Jadi akal dia yang main kalau begitu Tuhan beginilah. Nggak bisa. Akal itu untuk menerima kebenaran, bukan untuk ngakal-ngakalin. Nah, gitu. Kalau akal untuk ngakal-ngakali, itulah makanya banyak orang yang menganggap Tuhan jadi banyak. Ada Tuhan yang menjaga ini, ada yang Tuhan begitu. Nah itulah tadi. Itu kalau akal yang main. Dan terbahagilah jazam itu 4 bahagian pula. Sebagaimana di bawah ini dinukil daripada ibarat kitab Pejizi adanya. Nah, di kotak itu dikatakan yang pertama jazam. Yakin 100%. Mau fakat. Cocok pula. Pada hak. Iya, cocoknya pada suatu kebenaran. Bukan cocok pada suatu yang batil. Ada orang yakin 100%. Iya. Tapi nggak cocok dengan kebenaran yang diyakini itu tadi. Itulah banyak di antara agama-agama lain. Iya. Dia yakin betul 100%. Iya. Tapi nggak cocok dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah yang dikabarkan ini tadi. Dan dengan dalil pula. Iya. Udah dia jazam. Yakinnya 100%, mau fakat pula, cocok, pada hak, dengan dalil. Ini kalau di luar ini apalah contohnya kira-kira? Yang dikatakan jazam mau fakat pada hak dengan dalil. Ini contoh bukan tentang masalah ketuhanan. Tentang masalah lain coba kita pikirkan. Nah, contoh. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Yakin nggak kalian kalau 1 tambah 1 sama dengan 2? Yakin? Nah, ini contoh. Kemudian mau fakat dengan kebenaran. Cocok pula ini. Di seluruh dunia membenarkan 1 tambah 1 sama dengan, walau orang Afrika, orang Arab, orang Inggris kalau ditanya 1 tambah 1, tapi pakai bahasa orang itulah ya. 1 plus 1 ya, equals 2. Ya, kan gitu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, gitu. Di Amerika pun kok ditanya, betul. 1 tambah 1 sama dengan 2, pakai bahasa tadi lah ya. Nah, yes, of course, ya kan? Ya, betul katanya. Berarti seluruh dunia mengakuin kalau memang itulah namanya mufakat. Benar. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Kenapa kau katakan 1 tambah dengan 2? Ada. 1 plus 1 equals 2. Nah, gitu. Ini dalilnya ini tadi. Tapi ada juga orang yang mendalil-dalilkan itu tadi. Dalilnya ada. Seperti orang yang menganggap ada Tuhan lebih dari 1. Dalilnya apa? Oh, Tuhan itu 1 ya 3, 3 ya 1. Itulah. Ya, segitiga. Ada 1 korek 3, korek api. Kalau dibeginikan ini contoh 1 lah ini ya. 1
2, 3. Nah, jadi triangles. Apa artinya? Segitiga. 3 jadi 1, 1 ya 3. Iya. Tapi dalil ini bisa dibantah. Jadi kalau gitu ada orang mengatakan Tuhan 4, kalau katanya Tuhan ada 4, iya. Ya udah jadi bujur sangkar lah ya kan. 1, 2, 3. Ada yang mengatakan 5, berarti segi 5 kan gitu. Ada yang mengatakan 6, segi 6 jadinya. Nah, begitulah jadinya. Berarti masih bisa dibantah. Kalau ini jazam tadi sepakat. Nggak ada yang menyalahin kalau 1 tambah 1 sama dengan 2. Dalilnya 1 tambah 1. 2. Nggak ada yang bantah itu. Apa maksudnya? Maka inilah yang dikata ma'rifat. Itulah yang namanya kenal. Nah, berarti kalau begitu, untuk meyakini Allah Ta'ala itu, dan segala sifatnya yang ada baginya, kita diperlukan jazam. Yakinnya 100%. Ya. Allah bersifat dengan wujud, artinya ada. Secara keyakinan, kalian yakin nggak Tuhan ada? Yakin. Itu sifat yang wujud tadi secara tertib akliyah, sifat yang pertama itu. Sifat Allah itu nggak ada 1, nggak ada nomor 2, nomor 3. Ya, nggak ajar juru kudinya, tapi dia dibuatlah secara akal, ditertibkan itu. Nah, ulama yang membuat secara akliyah tadi tertibnya. Yakin 100% adanya Allah, ya. Gitu. Mau fakat pula pada hak. Kalau ditanya, semua orang nggak akan bisa nggak ngakui ada Tuhan. Akalnya itu nggak akan mungkin dia, walaupun orang ateis sekalipun. Itu dia mengatakan nggak ada Tuhan karena dilawannya itu. Sebetulnya kalau akalnya tetap nerima. Mana mungkin nih jadi sendiri kalau nggak ada yang ngatur, nggak ada yang buat. Kan gitu. Itulah yang buat namanya Allah Ta'ala. Itulah Tuhan tadi. Itu makanya kita percaya, yakin. Mau fakat semua. Pada hak, pada kebenaran. Mau benerlah Tuhan itu ada. Nah gitu ya. Dengan dalil pula. Dalilnya di Quran ada. Tapi secara akal, cukuplah dengan dalil ijmali. Itu pun sudah. Dengan alam semesta ini. Dengan adanya alam semesta ini, kita yakinlah ada yang buat, ada yang ngatur. Makanya orang yakin adanya Allah. Oh, ada lagi dalil lain? Ada di Quran banyak. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya Allah lah yang menjadikan langit dan bumi. Wa ikhtilafil laili wan nahar. Iya. Dan pergantian siang dan malam. Itulah. Dengan begitu, awak yakin tentang adanya Tuhan. Dan jazamnya betul-betul yakin 100%. Mufakat pula dengan kebenaran itu dengan dalil pula. Jangankan dalil dari Quran. Dalil akliyah pun kita bisa nerima. Dalil ijmali kita nerima dengan adanya alam semesta ini. Cukuplah sudah menjadi dalil bahwasanya ada Allah. Itulah orang yang namanya ma'rifah. Kenal sama Allah. Bagaimana cara ma'rifat yang lain supaya kenal Allah tuh? Allah ada. Iya. Adanya sejak kapan dia? Makanya kemudian diterangkan pula Allah itu awal. Itulah diterangkan namanya Allah itu bersifat dengan qidam. Dialah yang pertama ada. Bukan dikarenakan dengan suatu karena. Adanya Allah Ta'ala tadi memang ada tanpa didahului dengan tidak ada. Seluruh semesta selain Allah dulu nggak ada, baru ada. Itu makanya yang lain sifatnya baharu. Allah sifatnya qidam, lawannya baharu. Allah adanya tanpa didahului dengan yang tidak ada. Kalau Allah didahului dengan tidak ada, berarti Allah juga butuh yang namanya pencipta. Karena dia dulu nggak ada. Adanya itu mesti ada yang jadikan, kan gitu. Yang jadikan dia itulah makanya itu Tuhan lah. Kalau gini nanti, jadi siapa yang jadikan Tuhan yang satu lagi? Akhirnya nanti teruslah mutar. Dur ini tadi. Yang satu jadikan ini, satu jadikan ini, satu jadikan ini. Nggak habis-habis.
itu makanya terhenti dengan Allah Ta'ala. Itulah Allah, tidak ada yang jadikan. Dia yang memang ada tanpa didahului dengan tidak ada. Artinya dialah yang jadikan segala yang ada. Itu makanya kemudian akal kita nerima Allah wajib dengan kidam, dengan didahului dengan tidak ada. Tapi kalau seandainya Tuhan didahului dengan tidak ada baru ada, berarti cemana caranya? Walaupun dia dianggap awal ada dulu, iya. Dia nggak ada tiba-tiba ada. Berarti adalah yang kemudian sebelumnya yang awal lagi, yang kidam. Iya. Makanya Allah wajib dia bersifat dengan kidam. Nggak ada, ya. Ada lain selain Allah Ta'ala sebelumnya. Memang Allah yang dahulu ada. Adanya, jangan ditanya kayak mana adanya. Nah, mesti harus ada yang terakhir. Kalau seandainya terus nanti dijadikan, batal lah sifat qidam itu tadi. Itu makanya Allah wajib bersifat qidam. Akal kita nerima. Kalau Allah ya dianggap orang ada Tuhan, dulunya ada, semua yang ada tiba-tiba baru ada, berarti yang jadikan yang ada itu siapa? Paham? Ada orang lahir, besar diakui Tuhan. Jadi yang lain-lain itu siapa yang jadikan? Dia ngapain? Jadi Tuhan. Kalau yang lain udah ada, mau ngapain dia? Akal nggak nerima, nggak pantas. Segala sesuatu yang ciptaan, karena Allah itu Dia adalah yang maha kuasa dan yang menjadikan seluruh alam semesta. Yang namanya Tuhan, kuasa, dan kuasa menjadikan seluruh alam semesta. Yang namanya Tuhan mustahil dijadikan, tapi Dia yang jadikan. Jadi kalau ada orang yang diakui Tuhan, tapi dulunya nggak ada, berarti dia dijadikan. Nah, kalau dijadikan, walaupun asal kejadiannya, iya, seperti Nabi Isa yang dianggap orang Tuhan, lahir tanpa ada campur tangan biologis antara laki-laki dan perempuan. Terus dikatakan dia orang yang punya kelebihan hebat langsung diakui Tuhan. Lah kalau mau diakui Tuhan ya mamanya aja lah. Kalau enggak, yang tengoklah Nabi Adam enggak punya ayah, enggak punya emak. Mana lebih hebat lagi kejadiannya? Harusnya yang pantas jadi Tuhan Nabi Adam. Hawa enggak punya ibu, Siti Hawa ya. Harusnya yang pantas jadi Tuhan orang-orang yang kayak gini. Adam lah duluan yang paling hebat, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Dia manusia pertama juga. Tapi itu pun Nabi Adam nggak pernah diakui sebagai Tuhan. Nah, hati-hati kita ya, biar supaya jangan sampai salah. Ya. Kita sebagai orang Islam meyakini kalau yang namanya Nabi Isa itu Rasulullah, Ruhullah, iya. Dialah salah satu Nabi dan Rasul yang kita akui. Ya kalau orang lain silakanlah. Itulah lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untuk agamaku. Nah, cuma kita sebagai orang Islam, ya, kita punya ajaran masing-masing akidah untuk meyakini ini tadi tentang ketuhanan. Ya. Begitulah kira-kira. Nah, itulah yang dikatakan ma'rifat. Udah paham ya? Kalau ma'rifat mengenal itu yakinnya 100%, mau pakat cocok pula dengan kebenaran dan dengan dalil. Maka inilah yang dikatakan ma'rifat. Itu dia, nomor 1. Di sini dikehendaki kita belajar tauhid untuk jadi orang ma'rifatullah Jalla wa'azza. Mengenal Allah dan juga mengenal ma'rifati Rasul. Iya, Rasulillah. Mengenal para Rasul pula. Biar supaya jangan salah belajar tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, supaya kita nggak salah dalam menyangka Tuhan, mengenal Allah Ta'ala. Kalau enggak, dengan sesuka hati seseorang hamba menyangka Tuhan dengan akal pikiran dia. Nah itu makanya orang hanya sekedar melihat johir ayat Al-Quran tanpa belajar, tanpa ikut ulama yang betul-betul
mengikut ulama ini dengan ulama di atasnya, mengikut akhirnya sampai ke Rasulullah ajaran ini, dia kadang-kadang begitulah. Nggak kenal dia siapa Tuhan. Terserah yang di atas. Yang di atas apa? Banyak yang di atas. Langit di atas, aras di atas. Iya. Sidratul Muntaha di atas. Jadi kalau cerita yang di atas nanti diiktikotkan Tuhan di atas rupanya. Ini iktikot yang nggak betul ini. Berarti dia nggak makrifat kepada Allah. Kalau orang yang makrifat, kalaupun dia mengatakan di atas, menunjuk ke atas, bukan berarti Tuhan di atas. Berdoa ke atas, bukan berarti Tuhan di atas. Penyeragaman. Karena atas itu maknanya, iya, tinggi. Ketinggian itu adalah satu kemuliaan. Itu makanya aras itu tinggi. Tapi bukan berarti Tuhan itu kemudian dikatakan tinggi itu seperti aras, berarti tingginya Tuhan seperti makhluk. Berarti batal lah mukhalafatuhu lil hawadis. Besarnya Allah Ta'ala dianggap seperti makhluk. Gede. Etikot kafir lah ini, nggak kenal Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak seumpama dengan sesuatu. Ya kalau nggak seumpama sesuatu, jangan katakan dia yakini Tuhan tuh gede kayak awak. Berarti orang meyakini Tuhan sama dengan sesuatu. Etikot yang rusak lah ini. Allah dikatakan tinggi. Ya, tinggi kali gitu. Besar-besar kali dari alam semesta ini. Langit dan bumi segala macam dipegang sama Tuhan di dalam genggamannya gini. I'tiqad salah lah ini. I'tiqad kafir lah ini. Karena Tuhan tidak punya jisim. Artinya yang punya jisim bisa dikategorikan besar kecil menurut akal kita. Sementara Allah bukan jisim. Allah tidak punya bagian-bagian tubuh. Allah nggak serupa dengan makhluk. Kalau Allah dikatakan di aras, berarti Allah samalah, mirip dengan makhluk tadi. Butuh dia tempat. Loh. Kalau butuh tempat, dia nggak kaya. Karena Allah maha kaya, berarti dia tempat nggak butuh. Semua nggak butuh. Jadi nggak ada butuhnya sama sekali sama aras. Nggak butuh dia jalisun duduk di aras. Orang dia nggak punya jisim, cemana cara duduknya? Ini i'tiqad yang nyimpangnya, awas bahaya ini. Mereka pula yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah. Yang mengatakan, yang menuduh para salafus soleh berprinsip, beriktikad kayak orang itu. Nganggap Tuhan itu punya jisim juga. Punya tangan, punya mata, punya yang mirip dengan mata makhluk. Orang salafus soleh dulu kalau masalah ayat-ayat mutasyabihat kayak gini, orang itu nggak mau membicarakannya. Diam orang itu. Ditanya sama ulama-ulama salafus soleh pun istighfar orang itu. Tentang kayak gini ini. Orang sudah dilarang Nabi, jangan. Bicarakan tentang ketuhanan zat Tuhan. Tapi kalau mau kalian yakin adanya Tuhan, yakin kepada Tuhan, ceritakan yang dijadikan bekas af'al Allah Ta'ala ini. Langit, bumi, segala macam. Cukuplah untuk gimana adanya Tuhan. Jangan mikirkan Tuhan tuh kayak mana bentuknya segala macam. Itu yang tak boleh. Makanya kalau orang itu jumpain, ya, ada ayat tentang masalah tangan. Macam mana itu? Orang itu nggak mau cerita. Sekurang-kurangnya pun nggak mau ini. Dia cuma nyandarkan gini aja. Aku nggak tahu masalah itu. Cuma Tuhan lah yang tahu masalah itu. Tentang ayat-ayat itu. Menyerahkan dia, tafwid. Menyerahkan maknanya sama Allah Ta'ala. Kalau orang-orang sekarang yang menganggap dia pengikut salafus soleh, bukan menyerahkan maknanya. Tapi dia menganggap makna zahir ayat itu sesuai. Pikir dia orang salafus soleh dulu, sahabat dan para tabi'in segala macam itu, kayak gitu. Menganggap kalau ada tangan Tuhan, orang itu menganggap ada tangannya, matanya, ada matanya. Enggak gitu orang salafus soleh dulu. Menyerahkan dia. Dia enggak mau tahu tentang ayat itu tadi. Cuma Tuhan lah yang tahu artinya itu apa maknanya.
Dan dia nggak perlu bahas-bahas itu. Dia cuma yakin adanya Tuhan. Allah itu Esa, kan begitu. Allah Maha Kuasa, dalam Quran ada innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah mukhalafatu khalil hawadis, karena ada ayat alladzi laisa kamitslihi syai'un. Iya. Dan semuanya yang ada sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu, orang itu tahu ada memang. Makanya orang itu yakin Tuhan itu seperti yang ada dalam Quran yang tentang masalah sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu. Tapi belum ada penjabaran satu-satu yang mempermudah kita untuk belajar. Itu makanya pendiri Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abul Hasan Asy'ari, kemudian dia menyimpulkan untuk memudahkan kita belajar mengenal Allah Ta'ala dengan segala sifat-sifat yang wajib. Itu pun beda pendapat dengan Imam Al-Maturidi. Imam Asy'ari menetapkan 13 saja sifat Allah Ta'ala. Dengan menafikan hal dia, kaunuhunya. Ya. Karena dia sudah meyakini 7 sifat ma'ani itu ketika qa'imun bizati, berdiri kepada zat, ya akhirnya zat itu bisa disebut, contoh, Allah Maha Kuasa, maka Allah bisa disebut yang kuasa. Jadi lazim, berlajim-lajiman, itu kata Imam Asy'ari. Cuma pengajaran sifat 20 ini kitab-kitab ini rata-rata diambil dari Imam Sanusi. Imam Sanusi ini bermazhabkan Imam Al-Maturidi. Itu maka kita pun pengikut Imam Asy'ari, cara belajarnya ikut Imam Sanusi. Biar mudah cara belajar sifat yang wajib itu 20 sifat. Dengan menetapkan hal kaunuhu qadiron. Kaunuhunya itu ditetapkan hal itu tadi. Nah itu ya. Nah, ini masalah ma'rifatullah jalla wa aja. Kita dituntut ya untuk mengenal. Karena kalau nggak mengenal Allah dan Rasulnya, salah kenal, itulah tadi melenceng akidah kita. Kalau nggak pas cara ma'rifatnya, mengenalnya, gitu. Memang belajar tauhid ini payah kali. Itu makanya nggak diminati. Orang nggak tahu betapa pentingnya ilmu tauhid ini. Karena kalau orang yang nggak makrifat, itu bisa jadi nanti matinya dalam keadaan dituntut jadi kafir nanti. Diakhiratkan, dikuburkan juga. Tapi i'tiqad yang begini nih yang bahaya. Ketika sampai nanti di akhir, sebagian ulama tauhid mengatakan dia dituntut dan bahkan bisa menjadi kafir ini orang-orang yang i'tiqadnya nggak sampai ma'rifatullah jalla wa azza. Itu makanya penting kali belajar tauhid. Orang sekarang gitu dikenalkan belajar sifat 20, itulah agak merasa apa dia? Gamang, takut belajarnya. Padahal itulah i'tiqad yang sebenarnya yang mesti kita kaji. Dengan belajar sifat 20 kita kenal Allah dan Rasulnya. Kalau nggak kenal, itulah bahaya kita. Salah i'tiqad, hukumnya kafir. Ini jarang, itu makanya sama Ustaz Ian pun sepakat. Dia bilang, iyalah Ustaz, nanti mulai sekarang mau nyampaikan masalah ini. Makanya tadi dia nyampaikan mulai. Sementara masalah ngaji sifat 20 ini dari dulu Ustaz-Ustaz jarang kali ngajarkan. Jarang. Kalaupun ada ngajian fikih aja yang sesuai dengan ahlu sunnah juga tentang ibadah. Itu pun juga banyak orang malas ngaji kitab. Padahal kita dituntut kalau mau dikategorikan ahlu sunnah wal jamaah secara akidah, belajarlah kita belajar kepada kedua ulama, Imam Asy'ari maupun Imam Al-Maturidi, dengan belajarkan kitab sifat 20. Dan kemudian biar supaya kita tergolong dalam ibadahnya cocok dengan ahlu sunnah, dengan apa yang dibuat Rasulullah dan para sahabat, kita dalam ibadah ikut ulama fikih 4 mazhab. Kalau nggak ngikut, jangan harap betul. Itu makanya mesti belajar kitab fikih 4 mazhab, diantaranya pilih salah satu. Kita sudah belajar mazhab Syafi'i. Tentang masalah akhlak, tasawuf,
itu kita belajar kepada ahlinya pula yang dikategorikan ahlus sunnah masian. Itulah Al-Imam Al-Ghazali, Syekh Junaid Al-Baghdadi. Nah, karena Imam Al-Ghazali salah satu yang punya kitab masalah ilmu tasawuf. Banyak orang ngaku tasawuf tapi tidak punya kitab. Itu makanya banyak tasawuf yang menyimpang, yang jadi zindik. Nah, banyaklah. Nah, itu makanya peganglah. Kalau kita mau ngaji dimanapun, pegang ini. 3 kitab ini. Kalau ada ustadz ngajarkan akidah lain dari sifat 20, berarti nyimpang. Kalau ada ustadz yang nggak mengajarkan 4 mazhab fikihnya, berarti nyimpang dari ahlu sunnah. Kalau mengajarkan tasawuf pula nggak pakai kitabnya Imam Al-Ghazali, berarti bisa jadi nyimpang. Nah, itu tadi. Itu pegangan kuat ini. Ini yang dibilang ijma ulama sudah mengatakan begini. Itu makanya kita ikuti. Nah, sampai sini aja gaji kita ya. Kedua, jazam mufakat pada hak tetapi tiada dengan dalil. Nah, gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rizqna bi husnil khatimah wa na'udzu bika min syarril akiba wa su'il khatimah. Allahumma shrah lana wa sudurana wa yassir lana wa umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal